Film kita hari ini adalah Eng Ha. Seorang sipir melakukan hal-hal tidak bermoral kepada seorang tahanan wanita. Dan orang ini sedang menonton film X secara langsung melalui kamera penjara. Di saat klimaks, kepala sipir keluar. Ada yang baik tetapi tidak memanggil saya. Cepat pergi untuk terima hukumannya. Kepala sipir adalah Seo John. Tapi dia adalah sipir yang baik. Setelah pukul 2 penjaga penjara itu, hari berikutnya sahabat membawa sipir yang dipukuli bersamanya untuk ketemu dengan Seo John. Kamu coba lihat apa ini. Mengapa memukul orang seperti itu? Salah apa dia? Dia hanya melakukan hal yang semua sipir lain udah pernah coba juga. Mengapa kamu begitu jujur? Seo John mendengarkan, hanya mengatakan satu kalimat, saya harus pergi patroli sekarang. Lalu pergi. Seo John juga orang yang menyedihkan. Setelah istrinya meninggal, dia mulai merasa tertekan. Seo John hanya bisa fokus ke kerjaan. Tidak pernah melihat wanita yang lain. Saat teman sedang di room karaoke, satu orang peluk dua cewek. Hanya dia yang duduk sendiri. Ingat istri yang sudah meninggal. Wanita duduk di sebelah berkata, "Opa, auramu sangat menarik bagiku. Atau hari ini aku ikut denganmu ya?" Setelah mengatakan bahwa gadis itu meletakkan tangannya di pangkuan Seo John. Ketika ada gadis cantik yang sedang merayu dia, Seo John masih tidak punya perasaan. Dalam beberapa hari terakhir, tahanan baru telah tiba. Salah satunya memegang pisau untuk memprotes. Tapi dirobohkan oleh Seo John. Dalam mata dia wanita atau laki-laki semua sama saja. Tahanan wanita lainnya diancam. Tidak heran jika orang lain melihat tindakan Seo John. Setelah mengantar tahanan wanita pergi, Seo John meminta yang lain untuk ganti pakaian. Tunggu petugas polisi wanita datang memeriksanya satu persatu. Semua orang berpakaian dengan patuh. Hanya satu orang yang berdiri tak bergerak. Dan bilang sudah hampir giliran dia. Dia tidak ingin memakainya, itu terlalu menjengkelkan. Seo John lihat gadis keren ini. Lalu berkata, jika seperti itu, lepaskan semuanya. Tidak menyangka bahwa tahanan wanita akan melepas semua pakaiannya di depan orang-orang di sini. Tindakannya mengejutkan Seo John. Untungnya polisi wanita itu tiba tepat waktu. Dan nama wanita ini adalah Eng Ha. Hari berikutnya ketika Seo John sedang berpatroli dia bertemu dengan Eng Ha. Eng Ha pingsan. Seo John tepat waktu untuk membantunya. Dua orang saling menatap mata. Lemah, melankolis Eng Ha menarik Seo John. Kembali ke kantor Seo John menanyakan informasi Eng Ha kepada rekan kerja. Rekan memegang dokumen dan mengatakan dia tidak memiliki kewarganegaraan dan tidak memiliki identitas. Dia adalah simpanan punya salah satu bos besar. Mengancam dan membunuh orangnya. Sepertinya tipe wanita yang berspesialisasi dalam menipu uang pria. Pada saat inilah ada seorang tahanan wanita yang menggertak dan mengutuk Eng Ha. Eng Ha juga bangun berkelahi dengannya. Seo John datang dan menyuruh mereka berdua berhenti. Tapi mereka berdua berjuang sangat keras. Dia mengirim orang untuk mengendalikan mereka berdua. Lalu pukul sampai mereka berhenti. Tapi tubuh Euna berdarah banyak. Setelah dibawa ke ruang rawat baru mengetahui bahwa Euna dipukuli sampai keguguran. Pemimpin memanggil Seo John untuk datang dan memberitahunya. Lagi pula, dia tidak memiliki identitas, tidak memiliki kewarganegaraan. Dia dipukuli seperti itu. Tidak ada yang akan peduli bahkan jika itu adalah gugatan. Menguncinya di kamar pribadi, dikontrol dengan ketat. Penjara Korea benar-benar tanpa kemanusiaan. Juga tidak tahu berapa banyak orang yang menderita seperti ini. Seo John pergi ke ruang rawat untuk memeriksa Eng Ha. Melihat Eng Ha berbaring di lantai, di tangan ada noda darah sepertinya ingin bunuh diri. Kemudian Seo John memanggil dokter untuk memeriksanya. Eng Ha bangun dan pecahkan pot bunga ingin bunuh diri. Seo John bergegas hentikan. Eng Ha berkata biarkan aku mati, hidupku tidak masuk akal. Seo John berkata, sebenarnya hidup setiap orang tidak ada artinya sama sekali. Jika Anda ingin mati, cari tempat lain untuk mati, jangan sampai saya melihat. Nada suara Seo John sangat dingin. Tapi membuat hati Eng Ha terasa hangat. Tepat saat hujan di luar. Ada cinta di antara mereka. Mulai hari itu, setiap kali patroli Seo John akan berhenti di depan sel Eng Ha. Lalu mengintipnya. Ketika dua orang berpapasan dia juga akan melihat Eng Ha selama beberapa detik. Saat cuaca menjadi dingin, Seo John memberinya satu set pakaian. Cari tahu juga informasi tentang identitas Eng Ha. Ternyata orang tua Eng Ha adalah buronan. Mereka pergi ke negara lain dan melahirkan Eng Ha.
Tetapi negara itu tidak mengenali mereka dan tidak memberi mereka status. Sampai umur Eng Ha sudah 10 tahun, orang tuanya meninggal karena kecelakaan mobil. Hanya gadis kecil malang yang tersisa. Sebelum itu, Euna mendengar ibunya mengatakan bahwa Korea akan memberi mereka identitas. Jadi ketika Euna dewasa dia berlari ke Korea sendirian. Tapi seberapa keras Eng Ha dan orang yang bertanggung jawab udah mencoba. Dia tetap tidak dapatkan identitas. Orang yang bertanggung jawab mengatakan bahwa Eng Ha tidak ada berniat membunuh orang. Karena di dalam hatinya, Eng Ha adalah gadis yang jujur dan baik. Itu sebabnya dia mengundang pengacara untuk membelanya. Tapi Eng Ha menolak untuk mengatakan apapun kepada pengacara. Bahkan di pengadilan dia melepaskan haknya untuk membela diri. Pengacara pihak lain mengatakan bahwa Eng Ha sengaja memikat bos mereka. Bahkan mengambil bayi di perutnya untuk mengancam orang itu. Setelah ditolak oleh lawan, dia membunuhnya. Euna masih tidak mau mengatakan apa-apa. Dia akan dihukum. Seo Jon pikir Eng Ha melakukan itu karena... Itu pasti karena anak ia sudah mati. Dia kehilangan kepercayaan dalam hidup dan hanya ingin mati. Setelah kembali ke penjara, Seo Jon diam-diam membawa Eng Ha ke balkon. Katakan padanya beberapa kata penyemangat. Walaupun anak sudah mati, tetapi kamu masih hidup. Tolong jangan menyerah. Jika tidak bersalah, kamu harus mengatakannya. Eng Ha hanya menjawab. Omong seperti kamu mengerti aku. Siapa yang akan percaya pada orang yang tidak punya identitas? Mereka hanya diam. Seo Jon antar Eng Ha balik ke sel. Tetapi pada saat mau tutup pintu, Eng Ha mencium Seo Jon. Dan berkata, semua pria pasti ingin yang ini kan? Tindakan itu membuat Seo Jon mengagetkan. Saat balik, dia tidak bisa diam karena banyak pikiran, dalam hati juga bingung. Sampai hari berikutnya istri bos itu datang menancam Eng Ha. Memaksa Euna untuk mengaku seperti itu baru membantunya mengurangi hukumannya. Jika tidak hanya duduk menunggu mati di dalam penjara saja. Awalnya Eng Ha tidak melawan dengan kata-kata pengacara. Tetapi setelah dia bilang jika dia tidak bunuh siapapun, lalu pingsan. Seo Jon menegur bawahannya. Apakah kalian tidak tahu bahwa kerabat korban tidak boleh bertemu dengan terdakwa? Tidak fokus ke kerjaan, hanya cari masalah saja. Lalu Seo Jon datang ke ruang rawat untuk jaga Eng Ha. Setelah Eng Ha bangun dan melihat pria di depan, dia mulai jatuh cinta kepadanya. Saat Seo Jon mau pergi, Eng Ha tarik tangannya. Kamu jangan pergi, di sini sama aku. Adegan ini dilihat sama oleh satu sipir. Malunya, setelah sahabat Seo Jon tahu info ini, dia sangat marah, tarik Seo Jon keluar untuk obrol. Kamu mau main seperti apa juga jangan jatuh cinta kepada tahanan. Kamu sedang bermain dengan api. Seo Jon marah tetapi tidak bisa omong apa. Setelah pulang kerja, Seo Jon ikut teman ke bar. Ketika dia mabuk dan dibawa pulang ke rumah oleh teman. Saat dia bangun, teman-teman menasihatinya untuk pergi kemana dia ingin pergi. Lakukan apa yang dia ingin lakukan. Hidup ini sangat pendek. Kenapa harus peduli dengan orang lain? Setelah dihibur oleh teman, Seo Jon datang ke kantor untuk ambil kunci sel. Tepat pada waktunya untuk bertemu teman sedang bertugas. Melihat Seo Jon sedih, teman omong, jika kamu ingin melakukan itu, aku akan pura-pura tidak melihat apa-apa. Setelah itu langsung keluar. Seo Jon ambil kunci dan datang ke sel Eng Ha. Akhirnya dia juga mau melakukan itu seperti sipir yang lain sudah pernah melakukannya. Tetapi berbedaan adalah, mereka karena cinta. Hahaha, siapa tahu sebenarnya demi apa. Sampai hari berikut Seo Jon sepertinya berubah menjadi orang lain. Dari wajah yang dingin sekarang suka senyum sama orang lain. Dia menggunakan hubungannya. Datang ke sel Eng Ha untuk mencium dia. Karena hubungan antara keduanya, Eng Ha merasa seperti dia memiliki seseorang yang dia sayangi. Pada tanggal pengadilan kedua, dia secara aktif membela diri. Dia berkata, rumah dan uang itu diberikan oleh orang itu atas inisiatif. Dia sendiri tidak pernah meminta apapun. Saat orang itu tahu dia sedang hamil, ingin membunuh bayi di perut Eng Ha. Jadi dia melawan, dengan sembarangan melukai lawan. Tapi hakim tetap memberikan hukuman seumur hidup. Karena keluarga pria itu sangat kaya, punya kekuatan. Jadi harus mengunci Euna di penjara untuk menjaga kehormatan keluarga. Jadi mereka menyuap hakim. Harapan dalam dia sekali lagi padam. Eng Ha kembali ke sel dan menangis. Dia berpikir sekarang tidak bisa keluar jadi ingin membunuh diri. Melihat Eng Ha putus asa, Seo Jon membuat sebuah keputusan.
Dia akan membantu Eng Ha melarikan diri dari penjara. Dia mencari orang bantu bikin identitas palsu untuk Eng Ha. Lalu beli tiket ke Cambodia. Dan atur orang saat antar makanan. Ambil kesempatan untuk Eng Ha masuk ke dalam mobil. Kelakuan Euna ketahuan oleh sahabatnya. Dia ditangkap. Saat polisi membuka bagasi mobil. Wanita di dalam itu bukan Eng Ha. Tetapi satu wanita dari bar. Pada titik ini, Eng Ha telah bercampur dengan orang-orang yang mengunjungi penjara berhasil melarikan diri. Rencana yang hebat. Seo John karena bantu Eng Ha kabur dari penjara jadi dia dihukum 6 tahun di penjara. Tunggu sampai dia bebas dari penjara, sendirian baca buku di pantai. Eng Ha perlahan muncul di depan. Mereka akhirnya hidup bahagia. Cerita filmnya kurang bagus. Tapi akting aktornya sangat bagus. Terutama adalah Seo John. Tetapi aku melihat pameran utama wanita juga cantik kok. Tapi ada juga yang harus dikritik. Tatap muka langsung bisa melihat lubang hidung sangat hitam. Oke, bisa dikatakan film yang layak untuk ditonton.